Pernahkah Anda menatap piring yang berisi makanan yang menurut Anda super sehat, tapi bingung, kenapa ya gula darah Anda tetap saja naik turun tidak karuan? Anda sudah berusaha keras, memilih produk berlabel diet, sehat, atau alami, tapi hasil di alat tes glukosa, glukometer, justru menunjukkan sebaliknya. Situasi ini familiar, kan? Nah, bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa justru makanan yang selama ini Anda anggap sebagai sekutu utama dalam menjaga kesehatan, mungkin adalah biang keladinya? Hari ini, kita akan membongkar 5 produk pura-pura sehat yang sebenarnya secara diam-diam merusak kesehatan Anda. Siapkan diri Anda, karena beberapa fakta yang akan terungkap ini benar-benar bisa mengejutkan Anda. Dan saya hampir yakin, setidaknya satu dari produk ini sedang tersimpan di kulkas Anda saat ini. Sebelum kita mulai pembongkaran ini, mari kita pahami dulu akar masalahnya. Dunia pemasaran modern ini sudah seperti hutan belantara. Para produsen sudah sangat mahir menyamarkan produk yang tidak sehat agar terlihat seperti makanan yang bermanfaat. Kemasan yang mencolok berteriak kepada kita, 0% lemak, tanpa tambahan gula, sumber vitamin. Slogan-slogan ini menciptakan ilusi seolah-olah kita membuat pilihan yang tepat. Kelompok yang paling rentan adalah mereka yang benar-benar menjaga kesehatan, seperti penderita diabetes. Mereka percaya pada slogan-slogan ini tanpa membaca detail kecil pada daftar bahan. Padahal disitulah letak jebakan tersembunyi. Di balik klaim rendah lemak atau bebas lemak, seringkali terselubung bertonton gula dan pati, starch demi rasa. Sementara itu, jus buah alami mungkin memiliki efek yang lebih buruk pada kadar glukosa dibandingkan minuman bersoda. Tujuan kita hari ini adalah belajar melihat menembus kabut pemasaran ini dan membuat keputusan yang didasarkan pada pengetahuan nyata, bukan hanya janji manis di label kemasan. Jadi, tersangka pertama kita adalah oatmeal instan. Ya, benar, sereal yang selalu disajikan sejak kecil sebagai contoh sarapan paling sehat. Kemasan kotaknya sering menampilkan keluarga bahagia dan iklannya menjanjikan energi penuh sepanjang hari. Memang benar, oatmeal kaya akan serat, vitamin B, dan karbohidrat kompleks. Seharusnya, ia dicerna secara perlahan, memberikan rasa kenyang yang lama, dan menaikkan kadar gula darah secara bertahap. Secara teori, ini terdengar sangat sempurna, bukan? Jutaan orang memulai hari mereka dengan semangkuk bubur gandum yang lezat, yakin 100% bahwa mereka sedang berinvestasi besar pada kesehatan. Mereka menambahkan buah-buahan, sedikit madu, dan menganggapnya sebagai puncak dari pola makan sehat. Namun, justru pada kata instan, itulah terletak jebakan utama bagi penderita diabetes. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana proses pembuatannya. Supaya oatmeal bisa matang hanya dalam 1 atau 2 menit, biji gandumnya harus melalui proses pengolahan yang sangat intensif dan keras. Biji-biji tersebut digiling pipih, dikukus atau di-steam, lalu dihancurkan hingga menjadi serpihan yang sangat tipis. Selama proses pengolahan ini, struktur alami biji gandum akan rusak. Dan yang paling penting, sebagian besar serat sehatnya akan hilang. Padahal serat inilah komponen utama yang bertugas memperlambat penyerapan gula ke dalam aliran darah. Hasilnya, kita mendapatkan produk dengan indeks glikemik yang sangat tinggi. Bagi tubuh Anda, oatmeal instan atau cepat saji seperti ini hampir sama saja dengan sepotong roti putih atau bahkan makanan manis. Konsumsi ini akan memicu lonjakan kadar glukosa darah yang tajam dan tinggi, diikuti dengan penurunan yang sama tajamnya. Ini ibaratnya seperti roller coaster bagi pankreas Anda. Bagi penderita diabetes, kondisi naik turun drastis seperti ini harus dihindari dengan cara apapun. Mari kita luruskan satu mitos populer, tapi kan dibungkusnya tertulis gandum utuh. Ini adalah contoh jebakan marketing yang klasik. Secara formal memang sereal itu terbuat dari biji-bijian utuh, tidak ada yang berbohong. Namun, istilah gandum utuh itu sendiri tidak memberitahu kita apa-apa tentang tingkat pemrosesan produk tersebut. Bayangkan ini, sebatang balok kayu utuh dan setumpuk serbuk gergaji. Keduanya sama-sama kayu, tetapi karakteristik dan sifatnya sangat berbeda. Sama halnya dengan ini, biji oat utuh yang belum diolah dan oat instan atau oat cepat saji adalah dua produk yang sama sekali berbeda, terutama dalam hal dampaknya pada tubuh Anda. Seringkali, bubur instan seperti ini juga ditambahkan gula tersembunyi, perisa, dan buah kering yang direndam dalam sirup. Hal ini lantas mengubah sarapan yang diklaim sehat menjadi bom gula yang sesungguhnya.
Ilustrasinya bisa dilihat dari grafik sederhana. Lonjakan gula darah setelah mengonsumsi semangkuk OAT yang dimasak lama akan berbentuk gelombang yang landai dan stabil. Sementara itu, setelah memakan OAT instan, lonjakannya akan membentuk puncak yang tajam dan hampir vertikal. Bagi kalian para penggemar oatmeal, lalu harus bagaimana? Apakah kita harus meninggalkannya sepenuhnya? Tentu saja tidak. Kuncinya adalah memilih jenis yang tepat. Carilah di rak-rak toko gandum utuh, whole oats, atau jenis yang memerlukan waktu masak minimal 15 hingga 20 menit. Memang, ini akan memakan waktu lebih lama, tapi ingatlah, kesehatan Anda jauh lebih berharga. Dalam sereal jenis ini, seluruh struktur biji-bijian dan kandungan seratnya masih utuh. Mereka akan dicerna perlahan, yang membuat Anda kenyang lebih lama dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Sebagai alternatif, Anda bisa menyiapkan bubur overnight. Cukup rendam oats tersebut dengan air atau kefir rendah lemak di malam hari. Di pagi hari, Anda sudah punya sarapan yang siap santap dan sangat bergizi. Selain itu, bubur dari quinoa atau buckwheat, gandum kuda, juga merupakan pilihan yang fantastis karena keduanya memiliki indeks glikemik rendah dan kaya protein. Ingatlah aturan utamanya, semakin lama biji-bijian itu dimasak, semakin besar manfaatnya untuk kesehatan Anda. Mari kita bahas poin kedua, yaitu jus buah dan smoothie. Wah, ini adalah lagu kebangsaan kesehatan dalam gelas. Penuh warna, segar, dan kaya vitamin. Apa yang lebih sehat daripada memulai pagi dengan segelas jus jeruk segar? Atau menghilangkan dahaga di siang hari dengan smoothie beri yang kental? Iklan selalu meyakinkan kita bahwa inilah cara termudah dan tercepat untuk mendapatkan asupan vitamin dan antioksidan harian. Hal ini sangat menarik, terutama bagi mereka yang kurang suka makan buah dalam bentuk utuh. Rasanya ini adalah solusi sempurna, enak, cepat, dan luar biasa bermanfaat. Rak-rak toko dipenuhi berbagai pilihan, mulai dari jus 100% tanpa gula tambahan, detox smoothie hijau, hingga minuman yang diperkaya vitamin. Namun, bagi penderita diabetes, buah cair ini bisa jadi jauh lebih berbahaya daripada makanan penutup apapun. Inti dari seluruh masalah ini sebenarnya terletak pada satu tindakan sederhana, penghilangan serat. Saat kita memeras sari buah, entah itu apel, jeruk, atau wortel, semua ampas yang bermanfaat dan serat makanan tertinggal di mesin juicer. Lalu, apa yang kita dapatkan dalam gelas? Pada dasarnya, kita hanya meminum larutan fruktosa pekat, yaitu gula buah alami dan air. Tanpa serat yang seharusnya bertindak sebagai penyangga, buffer, dan memperlambat penyerapan gula dalam buah utuh, fruktosa ini akan langsung terserap ke dalam darah, hampir tanpa jeda. Dampaknya pada tubuh setara dengan menenggak satu kaleng minuman bersoda manis. Hati kita kewalahan menghadapi aliran gula yang begitu deras, yang akhirnya memicu lonjakan glukosa darah yang tajam. Bahkan jika pada kemasan tertulis 100% sari buah tanpa tambahan gula, itu tidak menghapus fakta bahwa minuman tersebut tetap mengandung gula alami dalam jumlah besar yang berasal dari buah itu sendiri. Sebagai perbandingan, satu gelas jus jeruk bisa mengandung jumlah gula yang sama dengan 3 atau 4 buah jeruk utuh. Jumlah yang jelas tidak mungkin Anda habiskan dalam sekali makan. Lalu, bagaimana dengan smoothie? Bukankah buah dihancurkan utuh, seratnya ikut masuk semua? Ya, ini memang pilihan yang lebih baik daripada jus. Tapi tetap ada hal yang perlu diwaspadai. Pertama, saat di blender, serat tetap rusak sebagian. Ini mempercepat penyerapan gula. Kedua, dalam satu gelas smoothie, kita sangat mudah memasukkan buah dalam jumlah besar. Pisang, mangga, bahkan segenggam anggur. Fruktosa sebanyak itu dalam sekali minum dapat menjadi pukulan serius bagi kadar gula darah Anda. Yang sangat berbahaya adalah smoothie yang dibeli di luar. Produsen sering menambahkan sirup buah, madu, yogurt manis, atau bahkan es krim demi rasa dan konsistensi yang enak. Alhasil, di balik label minuman sehat, tersimpan dessert tinggi kalori yang mengandung lebih banyak gula daripada donat. Bayangkan saja, satu gelas sedang smoothie beri yang Anda beli di pasaran bisa mengandung 40 hingga 60 gram gula. Jumlah ini sudah melebihi batas asupan harian yang disarankan untuk orang sehat, apalagi bagi penderita diabetes. Lalu, apa alternatifnya? Jawabannya sangat mudah. Makan buah utuh. 1 apel, 1 jeruk, atau segenggam beri. Dengan mengonsumsi buah secara utuh, Anda tidak hanya mendapat vitamin, tapi juga semua serat yang dibutuhkan.
Serat ini memastikan penyerapan gula berlangsung lambat dan Anda akan kenyang lebih lama. Dijamin, tubuh Anda akan berterima kasih. Nah, jika Anda memang tidak bisa lepas dari smoothie, pastikan Anda membuatnya sendiri di rumah dan ikuti resep yang benar. Dasar smoothie Anda harus berupa bahan-bahan yang tidak manis, seperti sayuran hijau, bayam, seledri, atau sayuran lain, mentimun, alpukat. Gunakan buah dalam jumlah yang sangat minimal. Pilihlah buah dengan indeks glikemik rendah, contohnya apel hijau atau buah beri. Agar lebih kenyang dan penyerapan gula melambat, pastikan Anda menambahkan sumber protein, seperti yogurt alami atau bubuk protein, dan lemak sehat, seperti chia seed, biji rami, atau selai kacang tanpa gula. Smoothie dengan komposisi seperti ini barulah bisa menjadi camilan yang benar-benar sehat. Musuh ketiga kita yang berkamuflase adalah produk bebas lemak. Tren ini muncul sejak akhir abad ke-20, ketika para ahli gizi global menyatakan bahwa lemak adalah musuh utama bagi kesehatan dan bentuk tubuh yang langsing. Rak-rak supermarket pun dibanjiri dengan yogurt, keju, saus salad, hingga mayones yang diklaim bebas lemak. Logikanya terdengar sangat kuat. Sedikit lemak berarti sedikit kalori, dan otomatis lebih baik bagi penampilan maupun kesehatan secara keseluruhan. Bagi penderita diabetes yang sering disarankan untuk mengontrol berat badan, produk-produk ini terlihat seperti solusi nyata. Mereka bisa mengonsumsi makanan favorit tanpa perlu khawatir tentang kalori berlebih atau kolesterol. Gagasan ini telah mengakar kuat di benak kita. Akibatnya, banyak orang sampai sekarang secara otomatis meraih kemasan dengan label keramat 0% lemak atau light, meyakini bahwa itulah satu-satunya pilihan yang paling tepat. Tapi, jujur saja, apa sih yang terjadi kalau lemaknya dihilangkan dari suatu produk? Produk itu kehilangan tidak hanya kalorinya, tapi juga rasa dan teksturnya. Makanannya jadi hambar, encer, dan sama sekali tidak menggugah selera. Lalu, apa yang dilakukan produsen untuk memperbaikinya? Tentu saja, mereka mulai menambahkan bahan-bahan lain agar produk itu kembali menarik. Dan yang menjadi daftar utama peningkat rasa ini adalah gula, sirup fruktosa, pati, dan berbagai macam pengental. Akibatnya ketika Anda membeli yogurt tanpa lemak dengan perasa buah, Anda justru mendapatkan jauh lebih banyak gula dan karbohidrat sederhana dibandingkan versi yogurt yang berlemak penuh. Anda memang menghindari lemak, tapi Anda menerima pukulan telak pada kadar glukosa darah Anda. Padahal, karbohidrat sederhana, bukan lemak, adalah masalah utama bagi penderita diabetes. Inilah paradoksnya. Karena mengejar embel-embel ringan atau low fat, kita malah memilih produk yang jauh lebih merugikan kesehatan kita. Terlebih lagi, ilmu pengetahuan modern kini telah merevisi total pandangannya tentang lemak. Saat ini kita tahu bahwa lemak sehat bukan hanya tidak berbahaya, namun justru sangat vital bagi tubuh kita. Ini sangat penting, apalagi jika Anda menderita diabetes. Lemak yang ditemukan dalam produk susu murni alami, kacang-kacangan, alpukat, dan minyak zaitun memainkan peran krusial dalam menstabilkan gula darah. Lemak ini memperlambat proses pencernaan dan penyerapan karbohidrat dari usus ke aliran darah. Ini berarti, setelah mengonsumsi makanan yang mengandung lemak sehat, kadar glukosa naik lebih lambat dan lebih bertahap, tanpa lonjakan tajam. Jika Anda menolak lemak demi produk rendah lemak, yang malah dipenuhi gula dan pati, Anda justru menghilangkan mekanisme penting pengaturan diri ini. Akibatnya, bukan saja Anda mengalami lonjakan gula, tapi Anda juga tidak merasa kenyang. Hal ini memicu makan berlebihan dan ngemil terus-menerus. Ini adalah lingkaran setan yang menghalangi Anda mencapai kompensasi diabetes yang stabil. Lalu, apa solusinya? Berhenti takut pada lemak. Pilih produk susu alami dengan kandungan lemak normal, misalnya Greek yogurt tanpa tambahan, atau keju yang masih mengandung lemak alami. Memang, makanan ini lebih tinggi kalori, tapi jauh lebih mengenyangkan dan tentu lebih bermanfaat. Sedikit porsi saja sudah bisa menahan lapar Anda lebih lama dan tidak akan menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Alih-alih menggunakan saus salad bebas lemak, low fat, ganti dengan minyak zaitun atau minyak biji rami berkualitas, dicampur sedikit air lemon dan rempah-rempah. Daripada mengonsumsi makanan penutup ringan atau rendah lemak, lebih baik makan segenggam kacang-kacangan atau beberapa potong alpukat. Tubuh Anda membutuhkan lemak sehat untuk membantu penyerapan vitamin yang larut dalam lemak, untuk produksi hormon, dan untuk menjaga tingkat energi yang stabil. Yang paling penting, selalu baca daftar komposisi pada label makanan.
Jika di urutan pertama daftar bahan ada gula, sirup, atau pati, starch, segera kembalikan produk yang mengaku diet tersebut ke rak toko. Poin keempat dalam daftar kita kali ini adalah minuman olahraga. Cairan yang berwarna-warni dan mencolok ini identik sekali dengan gaya hidup sehat, energi, dan tentu saja olahraga. Iklan-iklan menunjukkan para atlet yang hanya dengan satu tegukan saja bisa langsung memulihkan tenaga dan mengembalikan keseimbangan cairan tubuh setelah latihan keras. Seolah-olah minuman ini adalah solusi sempurna bagi mereka yang sangat aktif. Mereka menjanjikan bukan hanya pelepas dahaga, tapi juga pengisian kembali elektrolit penting seperti kalium, natrium, dan magnesium yang hilang saat kita berkeringat. Bagi penderita diabetes yang berolahraga untuk meningkatkan kesehatan, minuman seperti ini mungkin terasa masuk akal, bahkan dianggap perlu. Logikanya, aktivitas fisik menurunkan gula darah, jadi energi harus diisi ulang, bukan? Namun, logika semacam ini sayangnya keliru total dan berpotensi besar membawa konsekuensi yang sangat merugikan. Mari kita telaah, sebenarnya untuk siapa sih minuman ini dibuat? Minuman ini dirancang khusus untuk atlet profesional yang menjalani latihan ekstrim selama berjam-jam. Contohnya, pelari maraton, atlet triathlon, atau pembalap sepeda jarak jauh. Dalam aktivitas yang intens dan berkepanjangan seperti itu, tubuh mereka membakar glikogen dalam jumlah besar, yaitu glukosa yang tersimpan di otot. Minuman olahraga ini pada dasarnya adalah gula cair dalam bentuk yang mudah diserap tubuh. Fungsinya adalah untuk mengisi ulang cadangan energi mereka dengan cepat, agar mereka bisa terus bergerak. Namun, bagi orang biasa yang latihannya hanya 40 hingga 60 menit di gym, atau sekadar lari ringan, jumlah gula sebanyak itu bukan hanya tidak perlu, tetapi justru sangat berbahaya. Satu botol standar minuman olahraga saja bisa mengandung 30-50 gram gula murni. Bagi penderita diabetes, ini sama saja dengan langsung menyantap beberapa sendok makan gula dari wadah gula. Tapi bagaimana dengan elektrolit? Anda mungkin bertanya. Memang benar, elektrolit sangat penting untuk tubuh kita. Namun jujur saja, saat Anda menjalani sesi latihan standar selama 1 jam, Anda tidak kehilangan elektrolit dalam jumlah kritis yang menuntut penggantian darurat melalui minuman manis. Air mineral biasa sudah lebih dari cukup untuk hidrasi dan mengembalikan mineral yang dibutuhkan tubuh. Penekanan pemasaran pada pemulihan elektrolit sebenarnya hanyalah dalih untuk menjual air gula yang harganya sangat mahal. Manfaat dari mikronutrien tersebut sepenuhnya dikesampingkan oleh dampak buruk yang luar biasa dari dosis besar karbohidrat cepat. Minuman semacam itu akan segera memicu hiperglikemia, menghapus semua efek positif dari latihan Anda. Alih-alih menurunkan gula darah melalui aktivitas fisik, Anda malah akan menaikkannya hingga ke tingkat yang sangat tinggi. Jadi, apa sih alternatif yang aman dan efektif itu? Minuman terbaik untuk saat berolahraga dan sesudahnya adalah air putih biasa. Air sangat efektif menghilangkan haus dan menjaga tubuh tetap terhidrasi. Kalau Anda ingin sesuatu yang lebih menyegarkan, cukup tambahkan irisan lemon, timun, atau beberapa lembar daun mint ke dalam air minum Anda. Nah, jika Anda benar-benar menjalani latihan yang sangat intens dan panjang dan merasa perlu mengisi ulang elektrolit, ada cara yang jauh lebih sehat. Misalnya, Anda bisa minum sedikit air kelapa murni tanpa pemanis yang merupakan sumber kalium alami, atau cukup konsumsi makanan kaya mineral setelah berolahraga, seperti pisang dalam porsi kecil atau segenggam almond. Ingatlah, minuman olahraga atau sports drinks adalah produk yang sangat terspesialisasi untuk atlet profesional. Dalam kehidupan sehari-hari orang sehat, apalagi bagi penderita diabetes, minuman ini jelas tidak diperlukan. Dan yang kelima, mungkin tamu paling mengejutkan dalam daftar ini adalah crackers beras, rice cakes. Makanan ringan yang ringan, airy, dan renyah ini sudah lama menjadi simbol makanan diet. Mereka hampir tidak mengandung lemak, kalorinya sangat sedikit, dan terlihat seperti pengganti roti yang sempurna. Bagi banyak orang, ini adalah makanan pokok untuk ngemil. Anda bisa mengoleskan keju krim, menambahkan irisan alpukat, atau sekadar menggigitnya ketika Anda mendambakan sesuatu yang renyah. Mereka menciptakan ilusi kenyang tanpa kalori berlebih, yang sangat menarik bagi mereka yang menjalani diet pengendalian berat badan atau penderita diabetes. Di rak-rak toko, Anda bisa menemukan puluhan varietasnya. Terbuat dari beras merah, dengan tambahan gandum hitam, atau biji rami, flaxseed,
Seolah-olah ini adalah produk yang benar-benar aman, bahkan bermanfaat, yang dapat kita makan tanpa batas. Namun sayangnya, ini adalah salah satu kesalahpahaman terbesar dalam dunia dietetika. Ternyata, bahaya dari cracker atau kue beras terletak pada teknologi pembuatannya. Pembuatan kue beras ini menggunakan teknik yang disebut ekstrusi. Beras diolah di bawah tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Akibat proses ini, biji-biji beras tersebut secara harfiah meledak, menghasilkan struktur yang ringan, berongga, dan berpori. Proses yang ekstrim ini bukan hanya menghancurkan semua nutrisi penting yang terkandung di dalam beras, tapi yang lebih parah, ia mengubah karbohidrat lambat yang seharusnya menyehatkan menjadi karbohidrat yang sangat cepat. Indeks glikemik atau IG dari kue beras jenis ini menjadi sangat tinggi, mencapai antara 80 hingga 95. Bayangkan, angka ini lebih tinggi daripada roti tawar, bahkan melebihi gula pasir murni, yang indeks glikemiknya hanya sekitar 70. Dengan mengonsumsi cracker ini, Anda seolah-olah sedang memakan gula padat. Makanan ini langsung dipecah dalam tubuh menjadi glukosa, yang memicu lonjakan gula darah yang tajam dan kuat, sama seperti ketika Anda mengonsumsi produk ber-IG tinggi lainnya. Selain itu, ada satu kekurangan mendasar lainnya dari roti beras ini. Makanan ini hampir tidak mengandung serat, protein maupun lemak sama sekali. Inilah yang sering disebut sebagai kalori kosong. Kalori ini tidak memberikan rasa kenyang sama sekali. Anda bisa saja makan 1, 2, bahkan 3 keping, tapi rasa lapar tidak akan hilang. Tubuh hanya mendapatkan lonjakan glukosa instan, tapi gagal memperoleh zat pembangun atau energi jangka panjang yang dibutuhkan. Kondisi ini seringkali memicu makan berlebihan. Akhirnya, Anda bisa mengonsumsi terlalu banyak roti beras itu sendiri, atau mulai menambahkan topping tinggi kalori dan tidak selalu sehat, hanya demi mendapatkan rasa kenyang. Pada akhirnya, dengan niat menghemat kalori, Anda justru makan jauh lebih banyak dari yang direncanakan, dan pada saat yang sama memicu lonjakan gula darah. Ini adalah strategi yang sama sekali tidak efektif, bahkan merugikan, bagi Anda yang ingin mengontrol diabetes dan berat badan. Secara visual bayangkan seperti ini, satu keping kecil saja sudah dapat memicu badai gula yang sesungguhnya di dalam darah. Lantas, camilan renyah apa yang bisa kita pilih sebagai pengganti? Carilah alternatif yang kaya serat dan protein. Cracker atau biskuit gandum utuh bisa menjadi pilihan yang bagus. Tapi ingat, hindari yang terbuat dari beras instan atau tepung yang terlalu halus. Pilih yang terbuat dari tepung gandum utuh, misalnya dari gandum hitam, buckwheat, atau oatmeal. Selalu baca komposisinya dengan teliti. Tepung gandum utuh harus berada di urutan pertama, dan pastikan tidak ada tambahan gula atau tepung putih. Bahkan lebih baik lagi, gunakan sayuran segar sebagai pengganti dasar roti atau alas sandwich. Irisan mentimun, paprika, atau daun selada, teksturnya sama renyahnya, namun minim kalori dan memberikan manfaat maksimal. Untuk camilan sehat, segenggam kecil kacang-kacangan atau biji-bijian juga pilihan yang tepat. Mereka mengandung lemak sehat dan protein yang dapat memberikan rasa kenyang lebih lama dan membantu menstabilkan kadar gula darah. Intinya, tidak semua yang renyah dan terlihat diet itu benar-benar sehat. Baik, mari kita buat rangkuman. Hari ini kita telah membongkar 5 produk yang kelihatannya sehat, padahal bisa sangat berbahaya bagi penderita diabetes. Kelima produk itu adalah oatmeal instan, jus buah dan smoothie, produk rendah lemak, minuman olahraga, dan kerupuk beras, rice crackers. Mengejutkan, ya? Makanan yang selama bertahun-tahun kita anggap sebagai menu diet utama, ternyata malah menjadi musuh tersembunyi kita. Masalah utama mereka semua adalah tingkat pemrosesan yang tinggi, kandungan gula tersembunyi, dan indeks glikemik yang juga tinggi. Pelajaran penting yang harus kita petik, selalu baca label nutrisi, dan jangan mudah percaya pada slogan iklan yang bombastis. Makanan yang paling bermanfaat bagi tubuh adalah makanan utuh, whole food, yang minim pengolahan. Pilih oatmeal yang membutuhkan waktu masak lebih lama, makan buah utuh daripada jus, prioritaskan yogurt alami daripada yang rendah lemak, minum air putih daripada minuman olahraga, dan ganti kerupuk beras dengan sayuran atau alternatif biji-bijian utuh. Mengelola diabetes adalah perjalanan yang menuntut pilihan sadar, dan sekarang Anda memiliki 5 tambahan pengetahuan penting. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika informasi ini bermanfaat,
Mohon dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan video edukasi dan pembongkaran baru lainnya. Sekarang ada pertanyaan untuk Anda. Dari kelima produk ini, mana yang paling membuat Anda terkejut? Atau mungkin Anda tahu produk jebakan sejenis lainnya? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita saling membantu untuk menerapkan pola makan yang benar.